Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam berjumpa kembali dengan saya Asimun Mas'ud, masih dalam Kalam Hikmah Dakwah Channel. Kali ini ingin menyampaikan perkataan sebagian para ahli hikmah, di mana para ulama ahli hikmah ini pernah mengatakan asyratu khisalin yubghiduhallahu subhanahu wa ta'ala min asyrati anfusin. Ada 10 perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari 10 sifat manusia. Atau ada 10 perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam 10 diri manusia. Yang pertama, al-bukhlu minal aghniyai, yaitu orang-orang kaya yang bakhil. Nah, orang kaya yang bakhil ini adalah kekayaan yang dibenci oleh Allah dari orang yang kaya. Maka 10 perkara yang dibenci oleh Allah yang ada di 10 orang. Yang pertama adalah kekayaan. Kekayaan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kekayaan ini terdapat kepada orang kaya tetapi bakhil. Yang kedua, wal kibru minal fuqara, orang-orang fakir yang sombong. Orang kaya yang sombong masih dimaklumin karena namanya orang kaya memiliki kekayaan. Ada yang mereka sombongkan. Tetapi kalau orang fakir sombong, apa yang mau disombongkan? Makanya kefakiran dan kesombongan ini dua hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang fakir dibenci oleh Allah, dan juga kesombongan yang ada padanya juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tama'u minal ulama, sifat rakus, toma, kerakusan dari ulama. Sifat rakus ini yang nomor 3 adalah sifatnya, perbuatannya. Minal ulama adalah orangnya. Seorang ulama yang rakus maka dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kerakusan akan mendatangkan segala sifat buruk bagi seorang ulama. Kalau seorang pencari rezeki atau seorang pedagang rakus masih bisa dimaklumin karena biasanya melakukan kecurangan-kecurangan, meskipun itu juga suatu perbuatan salah yang harus dihindari. Tetapi kalau seorang ulama rakus terhadap dunia, maka dia akan menghalalkan segala cara. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian lagi hal yang dibenci dari seseorang, waqillatul haya'i minan nisa, orang perempuan yang sedikit memiliki rasa malu. Kalau orang laki-laki yang malu, banyak punya malu, sedikit punya malu masih dimaklumin. Tapi seorang perempuan kalau tidak memiliki sifat malu atau sifat malunya hanya sedikit, dia tentunya melakukan berbagai macam maksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan saja dalam masalah aurat, misalkan seorang wanita seluruh tubuhnya adalah semuanya aurat. Nah, makanya mau dari depan, mau dari samping, mau dari belakang adalah diikutin setan. Sehingga semua laki-laki yang melihat wanita akan menimbulkan berbagai macam fitnah. Dan ketika seseorang wanita sudah tidak memiliki sifat malu sehingga mempertontonkan auratnya, inilah yang menjadikannya dia orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, orang perempuannya, kebencian Allah ini didasarkan karena dia memiliki sedikit sifat malu. Kemudian selanjutnya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hubbud dunya minasyuyukh, orang-orang tua yang cinta dunia. Ketika usia udah 40 tahun ke atas, itu bukan dunia orientasi hidupnya, tetapi harus berorientasi mencari bekal akhiratnya. Karena ketika anak muda cinta dunia masih kita maklumin,
Nah, tapi kalau sudah tua, masih cinta dunia sehingga melupakan usaha sebagai bekal kehidupannya di akhirat, ini justru akan mendatangkan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Wal kasalu minasyubban, lagi seorang pemuda yang pemalas. Seketika kita masih muda harus semangat karena untuk mencari bekal kehidupan, kebahagiaan dunia dan kehidupan akhirat. Menjadi pemuda jangan malas. Kalau malas bagaimana nanti ketika tua? Kapan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Wal juru minas sultan. Hal lagi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang zalim. Zalim minas sultan, kezaliman dari para pemimpin. Ketika ada orang pemimpin yang zalim, ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jabanu minal huzat, ya, seorang tentara yang penakut. Seorang tentara harus berani mati, harus pemberani, jangan menjadi penakut. Belum sampai di medan perang sudah lari terbirit-birit. Ini juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ujubu minaz zuhad, orang zuhud, ahli zuhud tetapi sombong, ujub. Nah, ini juga superior, nggak boleh. Ketika seseorang zuhud, menghindari menumpuk dunia, zuhud bukan berarti membenci dunia, tetapi mencari dunia secukupnya, tidak rakus, tidak melanggar larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Tetapi seseorang yang zuhud kemudian dia menyombongkan dirinya superior, merasa orang yang paling hebat karena mementingkan akhirat dibanding dunianya, ini juga sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah warriya'u minal ubad, orang ahli ibadah yang riya, yang pamer, mencari popularitas, mencari pengakuan dari orang lain. Sekalipun dia ahli ibadah, orang ahli ibadah ini bisa dibenci oleh Allah manakala ibadahnya ini dibarengi dengan sifat riya tadi. Bukan ahli ibadahnya yang dibenci, tetapi sifat riyanya. Maka ketika ada orang ahli ibadah dibarengi memiliki sifat riya, sekalipun dia seorang yang abid, orang yang ahli ibadah atau ubad jamaknya, tentunya itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan dari sebagian ahli hikmah menyampaikan akan hal itu. Mudah-mudahan bermanfaat karena kebenaran datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Ila liqa ma'assalamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.